Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di bagian Ayo Kita Menaya. Ini adalah contohnya ya. Mengapa semua contoh pada tabel 3.1 dikatakan relasi? Oke. Apakah semua itu disebut relasi? Nah, ini dikatakan di sini adalah kedua bentuk itu merupakan relasi katanya. Ya. Jadi memahami relasi ini ada pasangan berurutannya dan seterusnya. Oke. Nah, bagian yang ini yang tidak punya anggota ini tidak punya relasi ya. Karena tidak ada panahnya. Jadi tidak ada punya relasi atau hubungan. Karena relasi itu kata lainnya adalah hubungan, maka ada sedikitnya satu panah lah ya. Oke, mari kita perhatikan cara-cara menyajikan relasi yang bisa digunakan dalam matematika. Hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti pada tabel berikut. Oke. Abdul suka matematika, IPA, Budi, IPA, IPS, kesenian, Chandra, olahraga, keterampilan, Dini, kesenian, bahasa Inggris, Elok, matematika, IPA, keterampilan. Oke. Permasalahan pada tabel 3.1 di atas dapat dinyatakan dengan diagram panah. Diagram Kartesius. Ini 3.2 ya maksudnya ya. Nah, ini itu hilap ya. Nah, oke. Terus, oke. Kemudian di atas, misalkan A ini namanya, kemudian B ini adalah mata pelajarannya, kemudian dan pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan antara A dan B. Ya, oke, dengan diagram panah seperti ini. Gambar 3.5, nih 3.5 ya, diagram panah kesukaan. Menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. A ini orangnya, B ini mata pelajarannya ya. Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Berarti Abdul ini suka matematika, IPA, Budi, IPA, IPS, kesenian. Ya. Chandra, IPA, IPS, kesenian. Keterampilan, olahraga, Dini, bahasa Inggris, kesenian, Elok, matematika, IPA, sama keterampilan. Saya curiga sama Budi nih. Budi suka IPA juga, Budi. Oh iya, Budi suka. Ya, oke, benar. Kemudian ada diagram Kartesius. Cara yang kedua untuk menyatakan relasi antara himpunan A dan B adalah menggunakan diagram Kartesius. Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendarat. Sumbu mendarat itu ya. Dan anggota-anggota himpunan B yang berada pada sumbu tegak. Mendatar, kok mendarat ya. Salah baca saya. Oke, setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau noktah. Gambar 3.6 menunjukkan diagram Kartesius dari relasi pelajaran yang disukai ya. Jadi olahraga ini pelajaran yang disukai oleh Chandra, keterampilan ini pelajaran yang disukai oleh Chandra dan Elok, kesenian ini disukai oleh Budi sama Dini, bahasa Inggris oleh Dini, IPS oleh Budi, IPA oleh Abdul dan Budi, matematika oleh IPA Abdul, Budi sama Elok, matematika itu Abdul sama Elok saja. Nah, ya dikit ya yang suka matematika. Oke. Kemudian ada dengan himpunan pasangan berurutan ya. Apabila data pada tabel 3.2 dinyatakan dengan pasangan berurutan, maka dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini Abdul tadi kan suka dengan 3 mapel. Jadi Abdul, matematika, Abdul, IPA ya. Budi, IPA, IPS. Nah, kesenian ini 3 nih Budi. Chandra, keterampilan sama olahraga tadi. Dini, bahasa Inggris. Dini, kesenian. Elok, matematika, IPA sama keterampilan ya. Uraian di atas menunjukkan macam-macam cara yang bisa digunakan
untuk menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, ya. Ayo kita menalar. Perhatikan tabel 3.1 nyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram kartesius. Kemudian bandingkan ketiga bentuk tersebut. Apa yang dapat kalian simpulkan? Tabel 3.1 ya. 3.1 itu yang mana? Yang ini ya. Ke dalam kartesius, bidang kartesius ya. Bidang kartesius kita berarti bisa pakai ini masih ya. Nah, misalkan itu ini angka semua sih ya. Misalkan di sini dia minta A B C ya. Oke. Ini yang ini saya ganti di sini A, di sini B, di sini C. Ya, maka koordinat kartesiusnya ya, di bagian kartesiusnya itu 1 dengan A, berarti seperti ini, 1 dengan A. Ya, kemudian 2 dengan A, semuanya dengan A ya. Jadi seperti ini, 2 dengan A, 3 dengan A, 4 dengan A. Nah, selesai. Itu dengan kartesius ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Itu cukup satu saja yang dicontohkan. Oke, kita ke yang berikutnya lagi. Nah, oke. Kemudian bandingkan ke-8 contoh relasi tersebut dengan ke-8 contoh bukan relasi yang ditujukan pada tabel 3.2. Oke. Contoh relasi itu ada hubungannya ya. Contoh bukan relasi ini adalah 1 dengan D. Coba lihat 1 dengan D. Sedangkan himpunannya tadi, ingat itu ada 1, 2, 3 dengan 4. Di sini itu hanya A, B, C. 1 dengan D nggak masuk, makanya bukan relasi. 2,2 berarti 2 ke 2 lagi nggak bisa, bukan relasi. Kemudian 5,A ini 5 nggak masuk ya, berarti bukan relasi. 1,1, 2,2 ini jelas ya. Jadi 1 harus sama 2. Nah, ini jelas. A, ini sama juga, ini harusnya 1 apa segala macam. 1,2 ini sama ya. A, 1, B, 1, C, 3, D, 4. Ada D-nya, salah. Ya. Ini ada 5, 6, 7, 8, 9, salah. 1D, 2E, 3C, 3F ya. 1D, 2E, 3F ya. Ini ternyata relasi juga ya. Himpunan kosong tuh relasi juga. Oke. Kenapa itu salah? Yang nomor 8 yang bukan relasi itu karena ada huruf D, E sama F. Sedangkan di sini A sama B sama C aja. Ya. Itu penjelasannya kenapa bukan relasi. Oke. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.